Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Fazira Ismailia Rahab, NIM 222111028. I'm from kelas regular A, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. My study at University Stad Medan. I will explain about thinking fast and thinking smart. Seorang peneliti dari Chapman University bertemu dengan orang Amerika, dan beliau bertanya, bagaimana saat kita memulai komunikasi dengan seseorang, kita dapat berbicara dengan lancar dan bagus, dan juga kita dapat berpikir secara cermat. Dan orang Amerika itu menjawab, sebelum kita melakukan komunikasi dengan seseorang dan dapat berbicara secara bagus, alangkah baiknya kita tarik napas terlebih dahulu agar rasa cemas kita hilang. Next, adapun cara untuk sebelum kita melakukan komunikasi dengan seseorang dan kita dapat berbicara secara bagus, yaitu first start with question. Mulailah dengan pertanyaan. One, anggap saja kita sebagai presentator yang lagi sedang mengobrol. Tuh, ketika kita ingin menjadi komunikatif, kita harus menggunakan bahasa conversation. 3. Be present oriented. Berorientasikan pada masa kini. Next, adapun cara agar kita berbicara itu dapat berjalan secara efektif, yaitu ground rules. Mengikuti aturan dasar. 1. Get out of own way. Keluarlah dari cara kita sendiri. Maksudnya apa? Yaitu ketika kita mempunyai rasa yang cemas, canggung, ataupun grogi, kita tidak boleh mempertahankan sifat kita itu. Kita harus mengontrol diri kita, dan kita harus percaya diri untuk public speaking, agar kita terbiasa untuk berbicara kepada publik, dan kita dapat berkomunikasi dengan bagus. To give a gift. Maksudnya apa? Yaitu berikan hadiah. Ketika kita berkomunikasi dan berbicara di depan umum, anggap saja itu sebagai peluang bagi kita. Jangan kita menganggap itu bagian tantangan untuk kita, tapi anggap sebagai peluang. 3. Slow down and listen. Pelan-pelan dan dengarkan. Apa ya? Mungkin pelan-pelan. Jadi ketika kita ingin public speaking terhadap seseorang atau kepada seluruh masyarakat, kita harus pelan-pelan berbicara, jangan terburu-buru, sehingga lawan bicara kita itu dapat mendengarkan secara jelas apa yang kita katakan. Yang terakhir adalah tell a story. Bercerita. Maksudnya apa ya? Jadi ketika kita berkomunikasi atau public speaking kita bagus, kita harus anggap saja kita lagi bercerita agar komunikasi kita itu bagus dan lancar. Next, adapun struktur yang sangat populer yang dapat kita gunakan untuk mengaplikasikan pesan dari situasi apapun, yaitu struktur performa. Struktur performa dibagi menjadi 2. 1. Problem or opportunity, solution and benefits. Gunakan dalam beberapa interaksi, yaitu masalah, solusi, dan manfaat. 2. What, so what, know what. Mulailah dengan apa, lalu mengapa hal itu penting. Jadi struktur ini dapat memudahkan kita untuk mengaplikasikan pesan dari situasi apapun. Next, adapun pendekatan yang dapat kita gunakan agar public speaking kita bagus. Apa ya? Yaitu mengendalikan rasa cemas di dalam diri kita. Mengapa kita harus mengendalikan rasa cemas di dalam diri kita? Agar
kita tidak merasa gugup, tidak merasa takut, tidak merasa tegang, dan kita dapat percaya diri untuk public speaking. Jadi itulah pendekatan, struktur, dan cara-cara agar kita dapat berbicara secara efektif dan bagus. Jadi kita juga harus mempraktikkan serangkaian 4 langkah. Apa saja ya? 1. Keluar dari cara kita sendiri, yaitu kita jangan mengikuti rasa cemas kita, jangan kita mengikuti rasa ketakutan kita, gugup kita, tetapi kita harus mempunyai rasa percaya diri untuk berbicara di depan umum. Beri hadiah. Maksudnya adalah saat kita berbicara di depan umum, anggap saja itu sebagai peluang bagi kita sendiri, jangan kita anggap sebagai tantangan. 3. Luangkan waktu untuk mendengarkan. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, kita harus terlebih dahulu mendengarkan apa yang ingin disampaikannya agar interaksi kita berjalan secara efektif. Dan yang terakhir adalah gunakan struktur. Tadi saya sudah menjelaskan ada struktur yang sangat populer, yaitu struktur performa. Dan struktur performa dibagi menjadi 2. 1. Problem or opportunity, solution and benefits. 2. What, so what, know what. Jadi sebelum kita berbicara di depan umum atau dapat berkomunikasi dengan secara efektif, kita harus banyaklah berlatih-latih dan harus juga berikan kesempatan kita untuk belajar mempunyai rasa percaya diri yang sangat luas agar kita dapat berkomunikasi atau dapat berbicara di depan umum itu sangat baik dan dapat berjalan secara efektif. Okay, this is all I can explain. Thank you. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.